Puji Tuhan, shalom. Ya, saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena begitu kasih-Nya yang sangat luar biasa yang diberikan buat saya. Dan saya juga bersyukur, terima kasih buat Pak Yohanes yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Kalau dipikir-pikir siapa sih ayat saya ini ya? Siapa dulu sini? Kok bisa berdiri di tempat ini? Saya tahu itu semua karena kemurahan Tuhan, karena cinta Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul kuat oleh karena Tuhan. Jadi kalau kita kuat hari-hari ini, kita masih bertahan dalam setiap kondisi, itu bukan karena kuat gagah kita, amin. Itu semua karena Tuhan. Kalau kita bisa menjalani hari-hari ini dengan tidak kekurangan apapun, dengan sehat, dengan tidak mengalami kelemahan, dengan tidak loyo, itu semua karena Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, karena cintanya Tuhan buat setiap kita. Puji Tuhan, sore hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang pertama. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun. Wow, bukankah sesuatu yang sangat lama? 40 tahun mereka harus ditindas oleh orang-orang Filistin. Mereka harus ditekan, mereka harus mengalami kesengsaraan di dalam kehidupannya selama 40 tahun. Bukan waktu yang singkat ya. Tetapi kita boleh melihat, itulah karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu mengasihi mereka. Itu sebabnya apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, Tuhan sudah sediakan. Mereka minta minum, dikasih air. Mereka minta makan, dikasih roti. Mereka minta daging, dikasih burung puyuh. Bukankah Tuhan itu sangat baik, ya? Teramat baik buat bangsa yang disayanginya, buat bangsa yang dikasihi Tuhan, sangat dikasih, sangat dipelihara. Namun kita boleh melihat, karena kebacotnya orang Israel, sudah dikasih minta apapun yang mereka butuhkan disediakan oleh Tuhan. Namun kita lihat, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan, di sini kita boleh melihat orang-orang Israel itu apa ya, sepertinya langganan. Ya. Begitu dibaiki, melakukan kejahatan, melakukan kejahatan. Diampuni, dibaiki lagi, balik lagi. Itu loh kelakuan orang Israel. Ya. Gak ngerti disayang. Ya. Sudah disayang, mereka balik lagi berbuat yang jahat di mata Tuhan. Ya. Jadi seperti langganan gitu ya, langganan berbuat jahat, nanti disayang Tuhan lagi, berbuat jahat lagi, disayang Tuhan lagi. Di sini kita lihat orangnya nggak kapok-kapok, ya, nggak tahu. Bertobat, kumat, itu loh orang Israel. Ya. Apa dikatakan tobat, kumat, dan terus-terusan gitu. Tuhan ini capek ngerasain orang Israel. Ya. Itu pun nggak beda seperti kita kadang-kadang itu. Ya. Saat terjepit, ya, saat kita susah, saat kita tertekan, saat kita menderita, jerit-jerit sama Tuhan. Tuhan, tolong aku gini,
piye Tuhan, tidak bisa ini Tuhan. Sepertinya tidak ada jalan buntu Tuhan. Sepertinya tidak ada jalan keluar ini. Piye Tuhan, bingung. Tapi kalau sudah ditolong, balik lagi. Tuhan tidak tahu. Tuhan kan baik. Mulai kembali kepada hal-hal yang jahat. Seperti dikatakan babi itu kembali kepada kubangannya. Terus diangkat, terus dimandani, terus bersih, balik lagi nyemplung, beletongan. Nah, itu loh kehidupan kita ya. Sudah dimandiin, sudah dibersihkan, sudah dikasih parfum, biar tampil bagus, biar ganteng. Balik lagi kepada perbuatan-perbuatan yang jahat, melakukan hal-hal yang najis, yang tidak menyukakan hati Tuhan. Itu kita seperti bangsa Israel. Tobat kumat, diluk diampuni, diluk balik lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita boleh melihat kabar baiknya. Sekalipun orang-orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ya, mencekno, benar-benar mencekno orang Israel itu, ya. Karena anggap aja dia tidak tahu diri gitu loh ya, tidak tahu diri, sudah diampuni, balik lagi berbuat jahat, sudah diampuni, balik lagi. Kalau kita mungkin sudah bosan, tapi Tuhan itu baik, tidak pernah bosan-bosannya menolong, membantu kita terus menerus. Nah, kabar baiknya, sekalipun orang-orang Israel berbuat jahat, melakukan apa yang najis, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi pada saat orang-orang Israel berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka di situ Tuhan menolong mereka, dan Tuhan memberikan seorang penolong, seorang penyelamat, seorang pahlawan bagi orang-orang Israel. Siapakah dia? Kita melihat dia adalah Simson. Kita tahu bahwa Simson adalah orang yang kuat, dan kekuatannya itu tidak bisa ditandingi. Dia sangat luar biasa. Katakan Simson itu mampu mengalahkan singa tanpa senjata di tangannya. Kalau kita nyedek aja, kita sudah mundur takut. Tapi Simson dengan tangan kosong dia bisa membunuh singa, bahkan singa itu dicabik-cabik, hancur mati. Itu kita lihat kekuatan Simson. Yang selanjutnya, Simson bisa membunuh 1000 orang Filistin. Nah, tanpa senjata. Berarti di sini kita boleh betapa luar biasa kekuatan Simson itu. Tetapi kita lihat di situ, letak kekuatannya itu ada roh Tuhan yang bekerja di dalam hidup Simson. Dia bisa mengangkat daun pintu gerbang kota. Wah, itu Simson. Siapa di sini seperti itu? Bisa mengangkat daun pintu gerbang kota? Bisa? Oh, tidak ada yang mengalahkan Simson. Tetapi kekuatannya itu bukan dilahir dari kekuatan manusia, tetapi kekuatannya itu karena roh Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya. Kekuatannya itu tidak ada apa-apanya. Dia sama dengan kita, tetapi luar biasa. Roh Tuhan yang memampukan dia, roh Tuhan yang membuat dia kuat, sehingga dia katakan orang yang paling hebat. Di sini kita boleh melihat Simson bukan hanya orang kuat, bukan hanya orang yang kuat, tetapi Simson itu adalah seorang nasi Allah, orang yang sudah dikhususkan oleh Allah, seorang yang sudah dikuduskan oleh Allah, orang yang sudah ditetapkan, orang yang spesial di mata Tuhan, orang yang istimewa di mata Tuhan. Itu loh Simson, ya. Dan bukan hanya itu saja,
kelahirannya Simson itu sudah dinubuatkan oleh malaikat Tuhan. Jadi nggak sembarangan Simson lahir gitu, enggak. Tetapi itu sudah menjadi rencana Tuhan, ya. Sudah menjadi agenda Tuhan untuk Simson bisa lahir ke dunia. Nah, di sini kita boleh melihat kelahirannya sungguh luar biasa. Ya. Kalau kita boleh baca ayat yang ke-2. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Istrinya mandul, berarti istrinya Manoah ini mandul. Nah, di sini kita boleh melihat kalau orang mandul itu tidak punya anak, gitu. Kalau sudah digariskan mandul, ya, kecuali kalau mujizat Tuhan, itu pasti bisa. Tetapi kalau dokter mungkin mikir-mikir, mandul berarti tidak bisa diharapkan melahirkan seorang anak. Tetapi kita boleh melihat, justru dari keterbatasan Manoah, justru dari ketidakmampuan Manoah, justru dari ketidaksanggupan istrinya Manoah itu, Tuhan bisa buat dan Tuhan bisa buka jalan. Amin. Di sini kita boleh melihat Tuhan itu bisa pakai siapapun, dalam kondisi apapun, dalam keadaan yang bagaimanapun, Tuhan bisa pakai kita. Tuhan bisa tolong kita. Nah, di sini kita boleh melihat apa yang tidak mungkin bagi manusia dibuat Tuhan menjadi mungkin. Seperti Pak Sam bilang, yang nggak bisa jadi bisa, yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, itu Tuhan itu buat segala macam cara untuk menolong umatnya. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita itu besar dan luar biasa. Itu sebabnya kita bangga kalau kita memiliki Allah seperti Dia. Kita tidak salah memilih Dia, karena Dia luar biasa. Ya. Puji Tuhan, di sini kita boleh melihat, ya, manusia bisa katakan mandul dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mujizat terbesar terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Mustahil, orang bilang mustahil, tidak mampu, tidak bisa. Oh, kita akan mungkin orang katakan, oh, kamu udah bisa menjadi orang sukses, kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa jadi orang besar, tidak bisa. Kamu tidak bisa jadi orang kaya. Kamu tidak bisa sekolah tinggi. Kamu tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, dan tidak bisa. Itu perkataan manusia. Tapi beda dengan perkataan Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa dan Dia peduli atas kehidupan kita. Itu sebabnya perlu kita bersyukur. Manusia katakan, oh, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Tapi Tuhan mungkin, ya. Itu sebabnya jangan pernah batasi yang namanya kuasa Tuhan. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Dalam kuasa Tuhan itu bekerja terus dalam setiap kehidupan kita, ya. Sekalipun 1000 orang menarik kita untuk jatuh, 1000 orang membawa kita hancur, tetapi yakinlah tangan Tuhan mengangkat kita. Amen. Kita bersyukur punya Tuhan. Jadi kita tidak diremehkan dengan orang lain. Oh, tidak bisa. Tuhan katakan bisa. Oh, tidak mungkin. Tuhan katakan mungkin. Ya. Bagaimana dengan keadaan kita? Apakah kalau kita mendengar hal-hal seperti itu, apakah kita minder? Kita takut, aduh, isin aku tidak bisa. Siapakah aku ini? Ya. Apa mampu aku menyaingi orang seperti, oh, mungkin teman-teman kita pintar-pintar, kaya-kaya. Bagaimana kita menyaingi itu?
Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita bersungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, apa yang gak bisa jadi bisa. Mana yang mandul jadi punya anak, ya, bisa melahirkan seorang pahlawan, seorang yang diutus Tuhan. Nah, demikian juga kehidupan kita malam hari ini. Akhirnya kita kembali, lahirlah Simson, ya. Lahirlah Simson dari istri Manoah. Nah, Simson lahir bukan sekedar lahir, tetapi Tuhan mempunyai tujuan. Tuhan mempunyai harapan. Tuhan mempunyai visi atas hidup Simson. Isinya Tuhan ingin menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Itu harapan Tuhan, itu visi Tuhan atas kehidupan Simson. Nah, kita boleh lihat Tuhan pun mempunyai harapan atas hidup kita. Tuhan mempunyai tujuan. Kita ada saat ini karena Tuhan mempunyai maksud atas setiap kita, ya. Tuhan mempunyai maksud. Tuhan menjadikan kita berkat bagi setiap orang. Amin. Kita ini dikatakan menjadi saksi, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi saksi. Firman Tuhan katakan di dalam Matius, pergilah ke seluruh bumi dan jadikanlah semua bangsa itu muridku. Nah, berarti ini amanat, ini mandat yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Ya, inilah harapan Tuhan, inilah visi Tuhan untuk memenangkan semua jiwa kita bawa kepada Dia. Ya, semua bangsa kita menangkan untuk Tuhan. Nah, di sini kita boleh melihat, dikatakan firman Tuhan bahwa kita ini adalah suratan-suratan Kristus, suratan-suratan yang bisa dibaca oleh semua orang. Nah, ini loh, lewat hidup kita, ya, lewat hidup kita, lewat pribadi kita, Tuhan mau kita menjadi saksi. Jadi nggak perlu kita ngomong, mungkin seperti Musa kata Tuhan, aku tidak pandai bicara. Tidak bisa Tuhan, aku izin kalau bicara di tidak bisa aku menerangkan Tuhan, ya. Tetapi kita bisa lewat hidup kita, lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, lewat kelakuan kita, kita bisa menjadi saksi. Kita menjadi suratan-suratan Kristus yang siap dibaca oleh orang luar di sana. Itu sebabnya, ayo jaga perkataan kita, jaga tingkah laku kita, jaga perbuatan kita, karena kita ini adalah suratan-suratan Kristus yang dibaca oleh semua orang. Nah, orang melihat kita, ini loh suratan Kristus, ya. Tapi kalau kelakuan kita itu buruk, ya, kelakuan kita jahat, bagaimana orang menilai kita? Ya. Bisakah kita memenangkan jiwa kalau perkataan kita, kelakuan kita itu buruk di mata Tuhan, jahat di mata Tuhan? Gak bisa. Itu sebabnya kita harus berubah sikap kita, tingkah laku kita dibaca oleh semua orang. Nah, terus yang membaca kita itu loh, adakah menemukan sesuatu yang bermutu dalam hidup kita? Apakah hidup kita itu bermutu sebagai suratan? Apakah hidup kita ini bermanfaat yang dibaca oleh Tuhan? Kita orang membaca, ya, tetapi kalau yang dibaca itu tidak bermutu, ya, membosankan, bagaimana orang itu terus membaca? Tetapi kalau hidup kita ini bermutu, berguna, bermanfaat,
dibaca terus, dan kita bisa memenangkan jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu perbaiki tingkah laku kita, sikap kita, supaya visi Allah itu benar-benar terwujud di dalam setiap hidup kita. Mari kita saling berbuat baik kepada semua orang. Mungkin perkataan kita dulu yang kasar, yang suka maki-maki. Mungkin bangun tidur kita ngomel. Kita marahi suami, bangun kesiangan, malas ini, tidur melulu. Nah, ini mulai ngomel. Si istri juga, aduh kesel aku. Ya, bangun pagi melakukan semua ini dan macam-macam. Urusi anak tidak tahu diatur, macam-macam. Ngomel dan ngomel. Ayo mari perkataan kita belajar dijaga. Mazmur katakan, Tuhan jagailah di pintu bibirku. Pintu bibir ini Daud minta dijaga oleh Tuhan, sehingga apa yang kita ucapkan bukan kata-kata yang mengutuk, bukan kata-kata yang ngerasani orang, apalagi orang sing gak kita senangi, berlaku kesalahan sedikit, ngerasani 40 tahun, 40 hari, 40 malam, diulang terus diulang. Karena gak suka. Tapi sore hari ini kita belajar perkataan kita itu, ya, biarlah hidup kita ini memancarkan terang. Ya. Katanya kita jadi garam, jadi terang. Ya. Tapi kalau kehidupan kita tidak bisa mencerminkan itu, maka jangan harap kita bisa memenangkan jiwa. Kita hanya jadi bahan sandungan, batu sandungan buat orang lain. Ya. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar. Dan di sini kita boleh melihat Simson. Kembali ke Simson. Simson diharapkan Tuhan. Simson dikasih visi Tuhan. Tetapi kita boleh melihat dengan kekuatan yang dia miliki, dia melanggar firman Tuhan. Tuhan katakan, jangan bergaul dengan orang Filistin. Ayo, pasal yang ke-14 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hakim-hakim pasal 14 ayat yang pertama. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Dia melihat gadis Filistin, terus ia pulang memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Ambillah dia bagiku untuk menjadi istri. Ya. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anakmu perempuan, sanak saudaramu, atau antara seluruh bangsa, ya, seorang perempuan, ya, sehingga engkau pergi mengambil istri orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab aku suka. Repot nih, ngomong suka itu repot. Ya. Apapun terjadi diterjang karena sudah suka. Di sini kita boleh melihat Simson ini sudah dipikat dengan yang namanya cinta. Itu sebabnya dia berani melanggar perintah Tuhan. Ya. Dikatakan firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena Simson seringan jalan-jalan ke Timna, akhir ketemu sang cewek
Filistin. Ya. Menurut Simpson dia cantik mungkin. Saya nggak tahu cantik apa enggak karena saya enggak lihat. Ya. Tapi Simpson merasa bahwa dia itu cantik. Itu sebabnya aku suka. Nah, Kidung Agung katakan cinta itu kuat seperti maut. Nah, hati-hati loh ya. Cinta itu kuat seperti maut. Cinta, ya, orang yang sudah jatuh cinta, cinta itu bisa menjadi spirit, ya. Kekuatan untuk kita baik, kekuatan untuk rajin, kekuatan untuk setia, itu cinta. Tetapi ada kalanya cinta membuat orang mati, bunuh diri, ya, menyudahi hidup dan menjadi edan. Itu loh cinta. Jadi kita boleh bilang Simpson ini sudah terpikat dengan yang namanya cinta karena ia suka. Katanya cinta itu buta ya. Jadi sekalipun toh jelek, sekalipun toh orang miskin mungkin, tapi tetap baik, tetap hebat, tetap luar biasa karena cinta. Nah, luar biasa cinta itu. Nah, di sini kita boleh melihat cinta itu memikat Simpson sehingga Simpson berani ambil gadis Filistin ini. Oh, tidak peduli wis modelmu bagaimana, tidak peduli. Tuhan katakan jangan bergaul dengan orang kafir, orang yang tidak taat sama Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan. Kamu jangan bergaul. Tetapi sudah kadung suka, repot. Nah, itu loh kesalahan Simpson. Dia tidak taat kepada Tuhan, ya. Dia melanggar harapan Tuhan. Dia mengabaikan visi dari Tuhan karena kedagingannya, karena cinta yang mengikat di dalam kehidupannya, ya. Itu sebabnya bersyukurlah kita kalau kita menjadi harapan Tuhan. Laksanakan harapan visi Tuhan itu supaya hidup kita dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Nah, di sini kita boleh melihat orang yang taat kepada Tuhan, ya, orang yang taat kepada Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan buat setiap orang yang taat kepada Dia. Bapak Ibu mau taat, Tuhan sediakan berkat. Amin. Jadi kalau kita ngomong berkat, jok ngomong, iki duit, bukan, ya. Oh, ini hadiah, oh bukan. Tetapi berkat, ya. Tetapi ini benar-benar sesuatu, ya, suatu barang gitu ya. Itu berkat. Kita melihat di dalam Lukas pasal 5 Lukas pasal 5 ayat yang ke-1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalammu untuk menangkap ikan." Lalu Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja." Setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa.
Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkannya juga. Wow. Sepanjang malam loh. Si murid-murid Yesus ini bukan orang yang ecek-ecek. Ya. Dia benar-benar seorang ahli nelayan. Dia tahu kapan angin datang. Angin dari timur, barat, selatan, utara. Dia tahu. Ya. Dia seorang yang canggih. Ya. Dia pintar. Tetapi kita boleh melihat di sini. Semalam-malaman aku ini sudah bekerja keras. Semalam-malaman sudah bekerja keras. Tetapi dikatakan sini tidak mendapat apa-apa. Nol. Sepanjang malam. Mungkin kena angin, masuk angin, tapi tidak ada hasil sama sekali. Mungkin kalau kita di sini ya, ibu-ibu lihat suaminya bekerja sepanjang malam, dinteni duit, dinteni hasil, ya. Sepanjang malam loh, suaminya sudah bekerja, capek, pasti duitnya banyak, dinteni, padahal kosong, nol, tidak dapat apa-apa. Aduh, si Simon ini suka ngomong, sepanjang malam Tuhan, aku ini sudah kerja keras, ya. Bukan sembarangan, kerja keras. Waduh, Bang Toyib, kerja keras, Bapak Ibu, tapi hasilnya nol. Namun kita boleh melihat ayat yang selanjutnya. Setelah mereka melakukannya, terus Simon ngomong, sepanjang malam ya itu. Tetapi dikatakan di situ, karena engkau yang menyuruh. Wis kesel, mungkin wis, aduh keringetnya telenteng, nak karu-karuan. Sudah bekerja keras, tidak ada hasil. Tetapi dikatakan karena engkau yang menyuruh, tak laksanakan. Berangkatlah si Petrus menebarkan jalannya. Hasilnya luar biasa, Bapak Ibu. Hasilnya luar biasa. Karena ketaatan murid-murid mendapatkan hasil yang luar biasa. Akhirnya dikatakan di situ mereka mulai memberi isyarat buat perahu-perahu yang lain yang semuanya podo kosong-kosong kabeh, ndak ada perahu, ndak dapat hasil. Dipanggil semua, ayo kita kumpul. Dia mendapatkan ikan yang begitu luar biasa. Akhirnya ditaruh di perahu Petrus, ditaruh di perahu teman-temannya, semuanya penuh. Itu luar biasa. Itu berkat bagi orang yang taat kepada Tuhan. Ya. Sepanjang malam loh sudah bekerja keras, sudah banting tulang luar biasa. Tetapi kita boleh melihat pada saat Petrus taat, karena engkau yang menyuruh, maka aku akan kerjakan. Saat ini Bapak Ibu, mari kita mau belajar kehidupan kita ini menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari terapkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Belajar untuk taat, belajar untuk setia kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang atas hidup kita. Dia akan berkati secara luar biasa seperti halnya murid-murid ini. Sehingga kita bisa bagi berkat itu. Kita bagi berkat itu kepada perahu-perahu yang lain. Yang sama-sama sudah bekerja keras. Tidak dapat apa-apa. Tetapi dari hasil ketaatan itu, Petrus bisa memberikan berkat itu kepada perahu-perahu yang lainnya. Malam hari ini, bila kita mengambil keputusan untuk terus taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, orang katakan, "Wela, wis kerja ngoyo-ngoyo kok gak suge-suge." Berdoa terus-terusan, nyatane kok yo ndak buka jalan Tuhan itu.
apapun kata orang, tidak peduli. Mari kita terus pandang Dia. Dia yang sanggup memberikan berkat kepada kita. Itu sebabnya tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita tidak akan mampu. Itu sebabnya minta malam hari ini kekuatan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dengan kekuatan itulah kita mampu mengemban visi Allah. Dengan kekuatan itulah kita mampu menyelesaikan tugas-tugas daripada Tuhan. Itu sebabnya jangan remehkan, aku tidak bisa, aku sudah tua, aku masih muda, aku tidak pintar. Tetapi malam hari ini minta Roh Tuhan untuk memberi kekuatan dalam setiap kita. Minta Roh Tuhan untuk memberi kesanggupan supaya kita bisa melakukan segala hal. Itu sebabnya sekalipun orang di sekitar kita berusaha untuk menjatuhkan kita, melemahkan kita, tetapi mari ada tangan yang berkuasa yang mampu memberikan hal-hal yang mustahil menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mandul sudah divonis mandul, bukan hanya manusia. Tuhan lo ngomong kamu mandul, tetapi Tuhan bisa pakai. Itu sebabnya malam hari ini apa yang menjadi kerinduan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan di dalam segala hal.